Salam saudara-saudara, tidak terasa kita sudah ada di bulan kedua di tahun yang baru ini. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, karena Tuhan setia dan senantiasa memelihara hidup kita semua. Nah, pastor message kali ini saya beri judul paradigma tentang terang. Semua manusia membutuhkan terang. Kita tidak bisa melihat atau membaca dalam kegelapan. Mata memang berfungsi untuk melihat, tetapi tanpa terang atau cahaya, mata tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi manusia tidak bisa membaca atau melihat bukan karena dia buta huruf atau tunanetra, tetapi karena tidak ada cahaya atau terang. Alkitab berkata, kegelapan melingkupi seluruh bumi. Itulah sebabnya bumi atau dunia membutuhkan terang. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dalam dunia. Selama dia ada di dalam dunia, dia adalah terang dunia. Sebelum dia naik ke surga, dia telah memberikan tongkat estafet kepada umatnya untuk menerangi dunia yang gelap ini. Kita semua adalah terang dunia. Sebagai terang dunia, kita harus mempunyai cara berpikir yang baik atau cara berpikir yang benar. Karena kalau kita mempunyai cara berpikir atau paradigma yang negatif, maka seluruh hidup kita atau tingkah laku kita pun akan negatif. Itulah sebabnya keinginan untuk menjadi terang dunia harus disertai dengan cara berpikir yang benar atau paradigma yang benar tentang terang yang sejati itu. Nah, melalui firman yang akan kita baca, kita akan mendapatkan 3 prinsip tentang terang yang sejati. Di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat 9. Kita akan baca Yohanes 1 ayat 4 sampai 9. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Nah, melalui ayat yang kita baca ini ada 3 prinsip tentang terang yang sejati. Yang pertama adalah hidup adalah menjadi terang. Di dalam ayat 4 dikatakan, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia adalah makhluk hidup, karena Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Dosa membuat manusia yang hidup menjadi mati, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia melalui kematian Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, dalam dia ada hidup. Jadi manusia yang percaya kepada Yesus, dia mempunyai hidup kekal. Dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya, di dalam Yesus, manusia yang berdosa telah terhindar dari kegelapan. Dan sekarang
mempunyai terang yang sejati. Orang yang beriman kepada Yesus dipanggil untuk menjadi terang dalam dunia ini. Prinsip yang kedua, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Di dalam ayat 5 dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dunia telah menjadi gelap secara rohani. Artinya kegelapan menutupi kehidupan manusia sehingga mata hatinya menjadi buta dan tidak dapat melihat kebenaran. Kegelapan menuntun manusia kepada kematian. Meskipun manusia ingin hidup, tetapi ketika mereka beriman kepada Yesus, mereka memiliki terang ilahi yang ada di dalam Kristus. Terang itu bercahaya di dalam hidup manusia, sehingga kegelapan tidak lagi menguasai manusia. Itulah panggilan gereja, yaitu menjadi terang. Nah, prinsip yang ketiga adalah terang itulah yang harus disaksikan. Selanjutnya, Yohanes berkata atau mengungkapkan seorang utusan Allah yang bernama Yohanes Pembaptis, dan ditegaskan bahwa dia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dikatakan ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi tentang terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Nah, inilah 3 prinsip yang harus kita pahami sebagai anak-anak terang, dan kita percaya bahwa melalui terang yang ada di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati.